Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Khoiro, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya berupa best practice atau praktik baik yang telah saya lakukan dalam pembelajaran pada waktu PPL di SD Negeri 1 Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Saya akan memaparkan best practice saya dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Praktik baik yang saya lakukan tempatnya di SD Negeri 1 Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Dalam lingkup pendidikan sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai karakteristik wujud zat benda dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan adalah yang pertama, siswa merasa kesulitan untuk memahami materi karakteristik wujud zat benda dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Selain itu, siswa juga kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Hal ini disebabkan karena dalam penyampaian materinya bersifat abstrak, tidak menunjukkan benda konkret dalam pembelajarannya. Selain itu, dalam penggunaan media pembelajaran juga terkesan kurang menarik, sehingga siswa atau peserta didik merasa tidak tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, guru juga belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan model pembelajaran yang tepat yang dilakukan dalam pembelajaran. Praktik baik ini penting dilakukan karena menurut saya tidak sedikit rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan saya, sehingga harapan saya hal ini bisa menjadikan referensi bagi mereka dan juga motivasi bagi saya sendiri. Dalam hal ini, peran saya sebagai seorang guru adalah melakukan pembelajaran secara aktif, efektif, dan juga menyenangkan bagi para peserta didik. Dengan menggunakan media, metode, ataupun model pembelajaran yang inovatif dan tepat dalam pembelajaran agar peserta didik mengalami peningkatan dalam pemahaman sebuah materi. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan tepat agar siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang inovatif yang berbasis TPACK agar peserta didik merasa sangat senang dan juga tertarik dalam pembelajarannya tersebut. Selain itu, penggunaan model pembelajaran yang berbasis masalah juga diperlukan dalam sebuah pembelajaran agar para siswa akan berlatih untuk berpikir kritis. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, yaitu dalam hal ini menggunakan metode eksperimen, kemudian diskusi dan juga tanya jawab. Dalam metode pembelajaran tersebut, siswa dibimbing oleh guru untuk melakukan percobaan atau eksperimen untuk membuktikan karakteristik zat benda padat, benda cair, dan juga gas. Guru juga menerapkan model pembelajaran problem-based learning
di mana dalam model pembelajaran tersebut berbasis pada masalah. Dalam hal ini, siswa dibentuk secara berkelompok, kemudian guru memberikan sebuah permasalahan untuk dipecahkan bersama-sama. Kemudian, para peserta didik tersebut berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Setelah selesai berdiskusi, mereka secara bergiliran memaparkan hasil diskusinya melalui presentasi di depan kelas. Selanjutnya, bagi kelompok yang lain memberikan tanggapan berdasarkan dari hasil yang dipaparkan oleh rekannya tersebut. Peran guru dalam hal ini adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik. Guru membimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar, yang mana dalam proses diskusi, dalam proses presentasi, maupun yang lainnya. Dampak dari aksi yang telah dilakukan tersebut merupakan sangat positif dan sangat efektif. Terbuktikan dengan siswa menjadi lebih mudah memahami dalam materi pembelajaran. Siswa juga lebih bersemangat dalam mempelajari materi tersebut. Siswa terlihat sangat antusias untuk melakukan eksperimen yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TPACK juga menarik bagi siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Demikian paparan dari best practice saya. Sekian, terima kasih. Ini untuk pembuktian karakteristik apa? Udah dimasukkan ke sini kalau sudah. Jadi lagi bisa. Sekarang coba lagi, coba ini perhatikan. Ya. Udah. Makan, ya bisa makan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manifest hadir. Yang kedua, Aurina Zakarina. Pernahkah kalian melihat gambar di bawah ini? Pernah tidak? Yang pertama gambarnya apa itu? Gambar batu. Yang kedua? Gambar air? Terus yang ketiga gambarnya apa itu? Nah, apa saja wujud benda di atas? Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas. Dan ada yang tahu ini gambarnya apa? Sekarang bisakah kalian menyebutkan ada materi apa saja di dalam akuarium tersebut? Ada ikan, terus ada lagi batu, warna biru. Apakah setiap materi yang ada di dalamnya memiliki sifat yang sama? Iya. Sekarang ada pertanyaan, coba kita berpikir. Ada berapa karakteristik wujud benda? 3. Terus bagaimana sifat dan karakteristik dari masing-masing wujud benda? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari
Aza, kakak, Alfie, siapa? Lihat video mau? Mau apa mau? Kita lihat sama-sama dulu ya. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat Bagaimana sifatnya? Ayo. Tidak bisa Terlihat ya. Sekarang kita buktikan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan percobaan. Kita akan membagikan yang pakai itu terlebih dahulu pada kalian. Dari sini ya, ada 3 percobaan yang akan kalian lakukan. Ada percobaan untuk benda padat, benda cair, dan juga gas. Perhatikan ya, jangan dikerjakan dulu. Nanti kita mau percobaan terlebih dahulu. Terus bagaimana Bu Ida kalau melakukan percobaan? Nanti kalian ambil apa sini peralatannya di sini ya. Nanti kalian ambil untuk yang benda padat yang ini, yang benda cair ini, dan gas yang ini. Jadi nanti kalian tiap kelompok ambil satu, sama bisa dicek di sini. Alat dan bahannya apa saja? Bisa dicek di sini ya. Kemudian diambil, dibawa ke tempatnya sini, kemudian melakukan percobaan di sini. Terus untuk yang benda cair nanti kalian melakukan percobaannya di mana? Di sini. Karena dibawa ke situ agar tidak terkena air. Siapa dulu? Ya, sebentar ini. Ini untuk pembuktian. Cara tulisnya apa? Tidak dimasukkan ke sini. Ya. Kita jadi lagi ya. Sekarang coba lagi. Coba ini perhatikan. Ya. Sudah. Makan. Ya, makan. Ya. Siapkan air untuk tuangkan ke air ke dalam setiap wadah. Bisa. Ini. Nah. Terus ada yang membaca. Apa saja itu? Kan sudah dipasang nih yang pertama sudah dipasang. Satu saja. Saya menuangkan amati bentuk dan gerakan air pada setiap Ya, kalau sudah
Bentuknya ketika batu ini ya dimasukkan ke dalam sini ya, buka. Ayo, buka. Bentuknya bagaimana ini? Balik. Apakah berubah ini bentuknya? Jadi dulu. Ini namanya jadi apa? Manis. Ini namanya jadi manis. Apa kata jadi manis? Kalau kita saja tidak boleh nangis. Apa perbedaan antara batu, kayu, besi dan dengan kertas, botol plastik dan plastisin? Ya, perbedaannya apa? Sifatnya Batu, batu, kayu, sifatnya dan bentuknya bentuknya bagaimana? Bentuknya sulit diubah. Sekarang dari kelompok 1, tanggapannya bagaimana? Jawabannya dari kelompok 2 tadi bagaimana? Sudah sesuai? Sudah betul apa masih salah? Sudah betul. Dan sudah betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang tanggapan dari kelompok 3 bagaimana Mbak Karin? Jawabannya sudah betul apa masih salah? Sudah betul apa? Pak belum? Sudah betul ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Gimana? Kalau padat? Keras, Terus bisa? Kalau berubah cair bisa berubah bentuk. Kalau gas bagaimana? tidak terlihat. Iya betul. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 2 untuk kelompok 3? Jawabannya sudah betul apa masih perlu kita bahas barangkali tambahan? Sudah betul? Sudah. Seperti contohnya di batu ini diletakkan dalam gelas, bentuk batunya tetap jadi batu, tidak jadi gelas. Kemudian sifat zat cair. Nah, ketika berada dalam toples bagaimana? Bentuknya toples. Ketika dalam apa namanya? Gelas, bentuknya seperti gelas. Ketika bentuknya dalam mangkok, berarti seperti apa? Seperti mangkok itu. Dan apa saja pengalaman belajarmu hari ini? Nah, kan kita pengalaman apa belajarnya? Kita melakukan percobaan apa saja tadi? Banyak tadi ya, kita karakteristiknya benda, karakteristiknya benda, kemudian karakteristik dari benda. Kita mengerjakan evaluasi. Jadi nanti Bu Ida kasih dulu soalnya satu-satu, kalian jawab pertanyaannya. Hanya 5 soal, nggak banyak kan? Soalnya juga gampang itu. Ya. Sudah Zen. Nanti kalau yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Udah 2 menit lagi. Jaga sendiri. Kalian pasti bisa. Iya. Dijawab sebisanya. Tidak kan, Zen? Sudah kerasa? Ya. Tinggal 1, tidak. Untuk pembelajaran pada pertemuan mendatang itu kalian akan belajar tentang bagaimana wujud benda berubah. Ini untuk pertemuan mendatang. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Kepala Sekolah SDN 1 Menganti, akan memberikan testimoni dari penampilan Ibu Maulidatul Khoiro pada kegiatan PPL kedua dalam rangka melaksanakan tugas sebagai peserta PPG Angkatan Pertama tahun 2022. Pada praktek PPL yang kedua ini, Ibu Maulidatul Khoiro menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau kita kenal dengan pembelajaran berbasis masalah, di mana anak-anak yang sebelumnya dibentuk berkelompok, kemudian diberi satu masalah untuk dipecahkan bersama dengan cara berdiskusi. Dalam pengamatan saya, pada waktu anak-anak memecahkan masalah sangatlah bagus. Anak-anak dipandu oleh Ibu Maulidatul Khoiro sehingga anak-anak bisa memecahkan masalah yang sudah diberikan dengan baik sekali. Dalam kegiatan PPL kedua ini, Ibu Maulidatul Khoiro menggunakan eksperimen atau percobaan karakteristik sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak dibentuk dalam 3 kelompok yang masing-masing satu kelompok menerangkan tentang sifat-sifat benda padat, kelompok yang kedua menerangkan sifat benda cair, dan kelompok yang ketiga menerangkan sifat benda gas. Selanjutnya, dalam kegiatan PPL kedua ini, Ibu Maulidatul Khoiro menggunakan media pembelajaran TIPEK, di mana dalam menyampaikan pembelajaran, Ibu Maulidatul Khoiro menggunakan proyektor dalam memberikan materi kepada para siswanya. Sehingga dengan media TIPEK tersebut, anak-anak dapat lebih mudah memahami pembelajaran karena sangat menarik. Dari pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi, dapat disimpulkan bahwasannya penampilan Ibu Maulidatul Khoiro pada kegiatan PPL 2 sangat bagus, di mana dalam proses pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah runtut dan sesuai dengan rencana yang dibuatnya. Good job, Ibu Maulidatul Khoiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, nama saya Hidayatul Maulita. Saya merupakan guru dari SD Negeri 1 Menganti, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Di sini saya mau menyampaikan testimoni mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Maulidatul Khoiro yang saat ini sedang melakukan program profesi guru di Universitas Mula Warman. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Maulidatul Khoiro sudah sangat baik sekali. Anak-anak terlihat antusias dan bersemangat. Model pembelajaran yang digunakan oleh Bu Maulidatul Khoiro menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana model pembelajaran tersebut berbasis masalah. Nah, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Maulidatul Khoiro sudah sesuai dengan sintaks-sintaks yang ditentukan. Selain itu, beliau menggunakan media berbasis TIPEK, di mana beliau mengilustrasikan pembelajarannya di dalam media PowerPoint dan video yang diputar melalui media proyektor. Kemudian, Bu Maulidatul Khoiro juga mengkolaborasikan pembelajarannya melalui eksperimen. Pembelajaran yang didasarkan pada eksperimen sangat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Mereka antusias dan bisa mempraktikkan langsung. Mereka bisa menemukan konsep karakteristik wujud benda dengan pembelajaran yang lebih bermakna.
secara keseluruhan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Maulidatul Khoiro sudah sangat bagus dan sangat memotivasi siswa dalam pembelajaran. Demikian pemaparan yang bisa saya lakukan mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Maulidatul Khoiro. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam selaku wali siswa dari kelas 4 SDN 1 Menganti, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini akan memberikan testimoni terkait PPL kedua Ibu Guru Maulidatul Khoiro dalam rangka tugas PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Dengan adanya PPL yang dilakukan oleh Ibu Maulidatul Khoiro ini akan berdampak khususnya kepada siswa, terutama anak saya. Setelah mengalami pendidikan lewat PPL ini, anak saya semakin rajin dalam belajar dan selalu ingin tahu tentang ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Ibu Maulidatul Khoiro, dikarenakan pada waktu pembelajaran dengan media banyak percobaan-percobaan yang dilakukan, dan itu pun sering dilakukan oleh anak-anak saya di rumah. Untuk itu dalam PPL ini sangat bermanfaat sekali, khususnya dapat membantu daripada orang tua atau selaku wali murid dalam hal kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah dengan adanya PPL dari Ibu Maulidatul Khoiro ini akan menambah semangat daripada siswa untuk belajar dan sekaligus berdampak pada lembaga pendidikan yang ada di SDN Menganti 1 Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan tugas. Sukses selalu untuk Ibu Maulidatul Khoiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan Bu Ida kemarin sangat berbeda. Saya dan teman-teman sangat senang. Saya menampilkan video pembelajaran untuk ditonton dan diamati. Video tersebut berisi tentang karakteristik zat padat, zat cair, dan gas. Setelah itu kita melakukan percobaan atau eksperimen mengenai karakteristik wujud benda. Dengan adanya percobaan tersebut, saya lebih mudah dalam memahami karakteristik benda padat, benda cair, dan gas. Pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin sangat menyenangkan. Kami diberikan video oleh Bu Ida untuk ditonton dan dianalisis. Dengan video tersebut, kami menjadi lebih mudah dalam memahami materi. Kami juga melakukan percobaan mengenai karakteristik zat padat, zat cair, dan gas. Pembelajaran menjadi sangat menarik dengan adanya percobaan. Kami sangat antusias mengikutinya.